Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya cukup heboh soalnya menemukan sebuah smartphone yang sekarang harganya sudah turun drastis. Jadi banting harga banget. Yang dimana di thumbnail sampai tidak saya tunjukkan ya untuk smartphone-nya karena saking surprise-nya ini. Oke, langsung aja kita tunjukkan untuk smartphone-nya. Jadi ini dia. Ya, ternyata smartphone-nya masih ada di dalam tote bag yang masih saya rahasiakan. Soalnya dia dulu harganya di kisaran 9 juta rupiah saat launching. Kalau nggak salah di kisaran bulan September 2022. Dan sekarang di bulan sekarang November 2023, harganya cuma di kisaran 3 jutaan saja. Jadi cuma di kisaran 1 tahun lebih 1 bulanan itu harganya sudah turun sekitar 5 juta lebih. Ya, daripada penasaran, langsung aja kita mulai di gadget unboxing. Yap, sekedar info, jadi saya beli smartphone yang banting harga banget ini di OMP Group, tepatnya OMP Group yang di Jakal. Jadi saya belinya offline ya di Yogyakarta, teman-teman. Yang dimana ini saya belinya tanpa ada embel-embel YouTubernya, jadi di semua konsumen pastinya bisa dapat di harga 3 jutaan ini. Dan langsung aja kita sambut, ini dia smartphone-nya, yang saya rasa sekarang bakal paling recommended di tahun 2023 ini, soalnya murah banget. Dan ini dia untuk smartphone-nya adalah Vivo V25 Pro. Ya, yang dimana untuk harga launchingnya ada di kisaran 9 juta rupiah, tapi sekarang saya beli di kisaran 3 jutaan saja. Tepatnya di harga 3.850.000 rupiah. Kalau saya cek lagi, ada yang harganya di 3,6 juta, itu lebih edan lagi. Cuma saya cek ternyata sudah sold out. Ini saya belinya offline, jadinya bisa kita pastikan untuk keasliannya. Dan ini bukan barang refurbished, jadi asli baru dari Vivo Indonesia. Saya tanya ke mas-masnya, katanya masih ada sekitar 2 unit lagi. Jadinya yang di Yogyakarta bisa langsung gas aja ke OMP Jakal ini ya teman-teman. Ini harganya murah banget. Oke, jadi dengan harga 3 jutaan saja kita mendapatkan smartphone yang sangat powerful. Yang pertama ini untuk boxnya Vivo V25 Pro. Di bagian kanan masih ada FIFA World Cup-nya ya, Qatar 2022. Kemudian untuk speknya singkatnya ini dia. Jadi ini adalah Vivo V25 Pro, RAM-nya di 12 GB, kemudian ROM-nya 256 GB. Warnanya ini yang warna surfing blue, jadi warna biru. Ya, langsung aja kita unboxing. Jadi walaupun ini stok lama, tetap mendapatkan garansi resmi Vivo 1 tahun. Kemudian ada garansi casingnya juga, itu 2 tahun. Bisa kita ganti sampai 4 kali ya di Vivo Service Center. Jadinya sangat terjamin untuk garansi Vivo V25 Pro ini. Oke. Dan sudah kita buka untuk segelnya. Langsung aja kita unboxing. Ini dia Vivo V25 Pro 5G. Oke, kita disambut sama smartphone-nya. Yang plastiknya ini polosan aja, teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah unboxing V25 dan V25e. Cuma karena harga V25 Pro ini 9 juta, cukup mahal, budget saya nggak nyampe. Jadinya kita skip. Ternyata kita unboxing 1 tahun kemudian. Oke, kita kletek dulu. Ini masih lengket banget, jadi terbukti bukan repack ya teman-teman, masih baru. Ya, dan ini dia untuk Vivo V25 Pro 5G warna surfing blue. Oke, cukup cantik ya teman-teman. Jadi smartphone-nya ini warna biru yang dimana katanya bisa berubah warna kalau kena sinar matahari. Nanti dia warna birunya jadi lebih gelap. Dan untuk kameranya ini modulnya masih kerasa kurang fleksibel ya. Di harga 9 juta dulu saya rasa kamera kayak gini agak kurang. Tapi kalau harganya 3 jutaan saja ini sudah oke banget teman-teman. Kemudian untuk bagian layar dia juga sudah curve. Jadi sudah 3D curve AMOLED Full HD+. Ini maksimal juga untuk di sektor layarnya. Kita lihat untuk detailnya di bagian bawah ini ada SIM tray, kemudian ada mikrofon, ada Type-C, ada speaker. Bagian kanan ada tombol on off dan volume up and down yang dimana ini sangat clicky, kualitas Vivo. Bagian atas ini ada mikrofon, jadi sudah dual mikrofon dan ada tulisannya profesional fotografi. Wow, ini kerasa premium ya. Kemudian di bagian kirinya ini polosan saja. Jadi nggak ada jack audio 3,5 mm.
Dan di bagian depannya ini juga sudah ada screen protectornya, jadi ada anti goresnya ya, jadi sudah aman. Kita lanjut lagi. Jadi ini sudah curve 3 jutaan saja, ini mantap ya teman-teman. Kemudian kita mendapatkan, ini dia silicone case, yang dimana ada garansinya bisa kita tuker sampai 4 kali, nggak nanggung-nanggung. Jadi saya sukanya Vivo di situ ya, dia ngasih garansi tempered glass atau screen protector sama casingnya itu sampai pergantian 4 kali. Ya, kita pasang untuk silicone case-nya ini sangat pas dan good job. Bagian kamera juga sudah ada pelindung bump kameranya. Ini kita cepat aja untuk unboxing-nya supaya nanti kita bisa tes untuk smartphone-nya ya. Kemudian ini dia untuk kitab-kitabnya. Dan kita dapat kepala charger yang outputnya maksimal di 80 watt. Oke, dia sudah 80 watt teman-teman, jadi sangat ngebut. Cuma untuk smartphone-nya sayangnya masih supportnya di 66 watt saja. Tapi chargernya ini supportnya melebihi kapasitas dari smartphone-nya. Nggak masalah, 66 itu juga sudah ngebut saya rasa. Dan kita mendapatkan ini dia untuk kabel datanya, yang dimana Vivo memang sangat rapih ya untuk dusnya. Yang sudah Type-C berwarna putih ini. Oke, good job. Kemudian kita mendapatkan terakhir adalah SIM ejectornya. Jadi ini dia untuk SIM tray dari Vivo V25 Pro. Dia sudah dual SIM, tidak ada micro SD-nya teman-teman. Jadi cukup disayangkan nggak ada micro SD. Cuma saya rasa dengan memori di 256 GB itu sudah sangat mumpuni. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Ya, langsung aja coba kita tekan kira-kira bagaimana pandangan dari Vivo V25 Pro yang cuma 3 jutaan saja. Ini dia tampilan awal dari Vivo V25 Pro yang dimana kita langsung lihat kalau smartphone-nya feel-nya premium. Soalnya layarnya sudah sangat lega dengan bagian kanan kirinya yang sudah curve, kemudian dagu dan atasnya ini tipis banget. Jadi view-nya sangat lega. Gak kalah keren untuk panelnya, ini sudah di AMOLED Full HD Plus 120Hz dan support HDR10+. Ya saya rasa untuk satu layar di kelas harganya ini sudah positif banget. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, jarang-jarang ada brand besar yang bisa ngasih spek layar sekeren ini. Kemudian kita lihat untuk softwarenya apakah kemudian ketinggalan zaman. Jadi softwarenya saat awal kita beli, ini dia about phone. Jadi menggunakan Vantos OS 12 dengan Android 12. Cuma tadi saat saya hidupkan, kita langsung mendapatkan notifikasi kalau bakal ada update ya teman-teman. Nah ini dia. Jadi bakal ada update ke Android 13. Cuma belum saya install, nanti malam saja. Ya, jadi untuk masalah software saya rasa juga aman ya, soalnya ini Vivo dan update-nya selalu terjamin. Kemudian kita lihat di device info HW untuk memori yang tersedia. Jadi ini sudah saya download beberapa aplikasi dan game ya, soalnya saya tes dulu. Ini beda sama unboxing biasanya, soalnya ini smartphone yang sudah lama tapi kita unboxing dan kita lihat kira-kira bagaimana untuk worth it atau enggak. Yap, untuk RAM-nya free-nya masih di 6,1 GB, jadi free-nya masih lega banget soalnya memang totalnya besar di 12 GB dan internalnya free-nya di 180 GB. Soalnya sudah saya download game Genshin Impact, jadinya cukup berat untuk gamenya. Kemudian kita lihat ini dia untuk layarnya di Full HD+, kemudian dia support HDR10, HDR10+, dan SLG juga. Kemudian untuk jenis memori flashnya sudah UFS ini versi yang 3.1, jadi yang sudah lebih ngebut lagi dari 2.2, mantap banget. Kemudian ini dia untuk chipsetnya yang sangat mantap di kelas harganya, ini yang paling ngebut saya rasa. Jadi Dimensity 1300 ya. Di harga 3,8 kita dapat chipset yang sangat powerful. Jadi dia di atasnya Snapdragon 778G, kemudian mirip-mirip lah sama Dimensity 8100 ataupun 8200. Jadi ini chipset yang masih sangat mumpuni terutama di kelas harganya. Dan langsung aja kita lanjut, kira-kira bagaimana performa chipsetnya kita tes dulu untuk Antutu. Jadi kita lihat kira-kira skornya ada berapa. Tunggu dulu sebentar. Ya, jadi skornya sudah keluar di 736.428. Ya, skornya sangat tinggi ya teman-teman. Yang dimana CPU-nya ini di 213.343, jadi skornya tinggi. Dimensity 1300 ya, bukan 1200. Kemudian GPU-nya ini menggunakan Mali G77 MC9 yang skornya juga sangat tinggi di 189.000. Kemudian memorinya juga tinggi karena sudah UFS 3.1.
Ya, saya rasa untuk masalah skor Antutu ini juga tinggi banget. Ya, ini masih di Android 12, tapi sudah ada update ke Android 13. Jadi skor Antutunya memang nggak main-main, padahal ini saya tesnya di kondisi yang agak panas ya smartphone-nya. Jadi untuk di awalnya aja di 38,6 derajat Celcius. Memang cukup panas untuk suhu awalnya. Cuma nggak masalah kalau nunggu dingin nanti kelamaan, jadi langsung saja saya tes untuk skor Antutunya. Sekarang kita lanjut tes gaming, jadi saya tes game yang paling berat yaitu Genshin Impact dan defaultnya dia di medium 30 fps. Cuma di sini saya tesnya di medium 60 fps. Ya, di sini tulisannya overclock, tapi kita lihat kira-kira bagaimana dengan performanya. Dan sekedar info untuk smartphone-nya ini kita mulai sudah agak panas ya teman-teman, soalnya habis kita tes Antutu. Cuma nggak apa-apa, kita gas saja kira-kira apakah stabil atau nggak untuk performa dari Vivo V25 Pro ini. Ya, jadi di awal ini ternyata masih sangat lancar. FPS-nya ada di 40-an, tadi di 50. Kalau jalan-jalan di map aja di medium ternyata lancarnya ya, bisa dilihat ya. Oke. FPS-nya stabil di kisaran 40 sampai 50 FPS. Ya, tadi sempat ngedrop. Kadang-kadang ada frame drop, cuma masih sangat aman. Sekarang kita coba ke tempat yang lebih rame. Ya, ternyata masih lancar teman-teman. FPS-nya masih lancar di 30-an, masih oke sih saya rasa. Oke, mantap. Ya, masih lancar ya, ada di kisaran 30-an FPS. Saya rasa untuk Genshin masih oke. Ini di grafik medium. Di harga 3 jutaan saja. Dapat Dimensity 1300. Ya, good job banget. RAM-nya 12 GB. Jadi performanya harusnya nggak usah diragukan lagi sih Vivo ini. Oke, mantap banget. Jadi untuk masalah performa nggak usah diragukan lagi, Vivo V25 Pro. Sekarang kita coba lihat untuk ini teman-teman, grafik FPS-nya kira-kira bagaimana. Jadi ini dia untuk grafik FPS-nya masih lumayan mantap di atas 30 FPS ya saat gameplay. Jadi rata-ratanya masih sangat playable untuk sekelas HP 3 jutaan saja. Kalau rata-ratanya ada di 40 fps, cuma di awal ini kan masih di openingnya, dan saat mainnya ini dia, di atas 30 fps rata-ratanya. Good job! Jadi masalah performa saya rasa Vivo V25 Pro ini nggak usah diragukan lagi. Kemudian masalah sensor ini sudah lengkap dan ada NFC-nya juga. Jadi performa aja mantep, apalagi sensornya ini sudah sangat lengkap. Kemudian kita lihat ini dia untuk sektor kameranya, jadi tampilannya masih mirip-mirip sama smartphone Vivo. Yang dimana dia ada ultrawide-nya, jadi sudah tersedia lensa ultrawide. Dan yang kedua ini adalah lensa makro, jadi tidak ada telenya ya teman-teman. Cuma tuh kualitasnya nanti bisa dilihat soalnya sudah saya tes juga. Yang pertama untuk mode fotonya di sini cukup ramai, jadi ada live foto, mode pro, dokumen, ada double exposure, ada panorama. Bisa dibaca sendiri, untuk modenya ini sangat lengkap. Kemudian kita lihat untuk masalah videonya di sini. Nah, ini dia ke video dan pengaturannya ternyata cukup ramai teman-teman. Yang pertama untuk resolusi maksimal bisa sampai di 4K 60 fps, mantap banget, dan Full HD-nya pastinya juga bisa ya. Jadi semuanya support sampai 60 fps. Dan kalau di 4K apakah bisa stabilisasi kita aktifkan? Dan stabilisasinya ada dua, ada standar dan ultra. Kita coba di standar dulu. Ya, jadi kalau standar maksimal di 4K 30 fps. Jadi di sini bisa 4K tapi stabilisasi masih aktif karena untuk di kameranya sudah support OIS ya teman-teman. Jadinya mantep banget. Kemudian kalau kita sampai di ultra kira-kira maksimalnya di mana?
Ya, jadi kalau ultra maksimal bisa sampai di Full HD 60 fps. Wow, ini keren banget. Jadi 60 fps gerakannya smooth tapi tetap stabil. Ini jarang-jarang ada di smartphone 3 jutaan. Kemudian di sini juga ada fitur HDR yang bisa kita aktifkan di resolusi 4K 30 fps dan bisa bersamaan sama stabilisasi standar. Jadi saya rasa untuk video bisa maksimal di Vivo V25 Pro ini. Ini mantap banget. Dan nggak lupa juga ada mode malam untuk video. Ya, bisa dilihat ya. Jadi maksimalnya kalau mode malam di Full HD 30 fps saja, cukup disayangkan, nggak bisa di 4K. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Jadi kamera depannya ini dia, wow, hasilnya ciri khas Vivo, ini bagus banget. Kemudian untuk resolusinya dia maksimal bisa sampainya di Full HD 60 fps, jadi tidak support sampai di 4K teman-teman. Dan ada stabilisasi yang bisa kita aktifkan, tapi maksimalnya di Full HD 30 fps. Untuk mode malamnya juga sama ya, maksimal di Full HD 30 fps, tapi kalau kita aktifkan, nanti stabilisasinya ini mati. Kemudian ada HDR, coba kita aktifkan, dan ternyata bisa support di Full HD 30 fps bersama stabilisasinya. Ya, langsung aja kita lihat bagaimana kualitas kamera dan foto video dari smartphone ini, soalnya saya sudah tes beberapa sampel ya. Langsung aja dilihat hasil foto dan video dari Vivo V25 Pro. Ya, ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps dan HDR juga kita aktifkan. Wah, ini keren banget ya. Jadi dia bisa 4K di 30 fps, stabilisasi juga dihidupkan, dan fitur HDR-nya juga bisa dihidupkan. Bisa dilihat ya, ini keren, jadi langitnya jelas, dan untuk daun-daunnya juga warnanya masih oke. Mantap, jadi benar-benar maksimal. Ini mana untuk di 4K dia bisa maksimal di 4K 60 fps, cuma nanti untuk stabilisasi dan HDR-nya nggak bisa diaktifkan. Dan kebetulan videonya ini juga di 30 fps, jadinya sekalian saya buat di 30 fps. Nah, ini untuk zoomnya juga cukup lembut ya teman-teman, dan setelah saya zoom maksimal juga masih bagus hasilnya. Bisa dilihat ini dia untuk kualitasnya. Di 4K harganya cuma di 3 jutaan saja. Saya rasa ini yang paling worth it sih dari sektor hampir semuanya ya spesifikasinya. Jadi chipsetnya ini powerful, Dimensity 1300, kemudian kameranya juga nggak main-main, bisa 4K bahkan stabil juga. Ini saya bawa jalan sambil ada kucing liar tapi suka di rumah saya. Oke, ini keren banget. Jadi buat kalian yang budgetnya di kisaran 3 jutaan, mepet agak 4 juta, saran saya sih ini sih paling recommended, Vivo V25 Pro. Ini dimana dulu harganya di 9 juta, tapi sekarang kita bisa beli di 3 jutaan aja. Dan ini 4K plus stabil juga. Keren sih. Untuk mikrofonnya ini dual mikrofon, bisa dinilai sendiri. Oke. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Jadi ini kualitasnya maksimal di Full HD aja, tapi bisa di 60 fps. Cuma karena saya aktifkan untuk steady face, jadinya maksimal cuma di 30 fps. Dan kalau saya lihat ini hasilnya keren ya teman-teman. Jadi muka saya bisa fokus, dan setahu saya juga ada autofocusnya untuk di Vivo V20 Pro ini. Jadi kamera depannya jernih banget. Wah, keren. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya mantap. Untuk di harga segini, kita lihat untuk HDR-nya oke, masih lumayan dapat, padahal belakang ini ada cahaya matahari. Kemudian kalau direct langsung kena matahari
Oke, detailnya tambah keren. Oke, kita bawa jalan kira-kira bagaimana steady face dari Vivo V25 Pro ini. Ada autofocus ya teman-teman. Jadinya ini keren sih untuk smartphone-nya. Kita coba ambil satu bunga. Ya, ini dia. Apakah bisa fokus? Dan wow, fokusnya dapat ya. Jadi beneran ada autofocusnya untuk di Vivo V25 Pro. Ini Pro ya, bukan yang biasa. Oke, keren banget. Oke, walaupun nggak bisa 4K, tapi di Full HD-nya ini udah jernih sih teman-teman. Mantap. Ya, jadi kesimpulannya saya rasa Vivo V25 Pro di tahun 2023 ini masih sangat recommended, terutama karena harganya yang cuma di 3 jutaan saja. Memiliki chipset yang sangat ngebut, kemudian gamingnya ini mantap, RAM 12 GB, kemudian kameranya juga bisa banget diandelin ya, ternyata hasilnya mantap banget. Dan untuk layarnya juga sudah full premium. Saya rasa di harga 3 jutaan saya menemukan harta karun di akhir tahun ini. Saya rasa untuk di kelasnya belum ada smartphone semantap ini ya untuk speknya, dan ini brand besar juga dari Vivo, yang dimana garansinya pastinya sudah sangat aman. Jadi saya rasa untuk teman-teman gadget yang punya budget di kisaran 3-4 juta rupiah, langsung aja ambil Vivo V25 Pro ini. Soalnya sangat recommended dan buru-buru aja sebelum ada tengkulak yang ngabisin stoknya ini. Soalnya di tempat saya beli ini sudah tinggal 2 ya tadi katanya untuk stoknya. Jadinya memang sangat laris manis karena memang ini sangat menggoda untuk speknya. Dan untuk Vivo V-Series dia masih aman ya dari green line, beda dari X-Series yang dimana banyak kasus green line. Jadi untuk layarnya harusnya juga aman. Sekarang untuk minus yang paling saya rasakan yaitu speakernya yang cuma mono di bagian bawah sini. Cuma mengingat dengan kelebihannya saya rasa nggak masalah ya, Vivo V25 Pro ini masih sangat recommended. Langsung aja gaspol sebelum kehabisan. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Vivo V25 Pro. Apa saran berdebat tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Lega Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.